Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini bersama Ibu Cici Novita akan belajar tentang kalimat tanya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kompetensi dasar bahasa Indonesia kita pada hari ini yaitu 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan membaca, siswa dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Dengan membuat grafik organizer, siswa dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Dengan menggunakan grafik organizer, siswa dapat memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara tulis dengan menggunakan aspek apa, di mana, dan bagaimana dengan menggunakan kosakata baku. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Kalimat tanya berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang diberikan pertanyaan. Sedangkan fungsi kalimat tanya yaitu untuk memperhalus pertanyaan. Kalimat tanya. Apa saja kalimat tanya? Ada apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Dan berapa? Selanjutnya, kita jelaskan tentang kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Jawaban untuk kata tanya apa berupa pengertian, keterangan, atau penjelasan dari yang ditanyakan. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Makanan kesukaanku adalah bakso. Selanjutnya, siapa? Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya siapa adalah orang atau pelaku suatu tindakan. Contohnya, siapa guru kelasmu? Guru kelasku adalah Bu Lucy. Kapan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Jawaban dari kata kapan yaitu jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau lamanya suatu kejadian. Contohnya, kapan kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Selanjutnya, di mana? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Jawaban dari kata tanya tersebut merupakan tempat yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Contohnya, di mana kamu membeli tas itu? Aku membeli tas ini di toko Nabila dekat rumahku. Mengapa? Mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Jawaban kata tanya mengapa yaitu penyebab suatu peristiwa terjadi. Umumnya jawaban diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Aku tidak masuk sekolah karena perutku sakit. Bagaimana? Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejadian suatu hal. Jawaban kata tanya bagaimana yaitu kejelasan atau keadaan suatu hal, serta cara atau proses dari suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana proses kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan rakyat Indonesia. Berapa? Kata tanya berapa berfungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari kata tanya berapa yaitu banyak, jumlah, atau satuan yang ditanyakan. Contohnya, berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda? Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad. Baik, mari kita simak teks tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berawal dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945.
Pertempuran tersebut terjadi antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia untuk melawan pasukan Inggris. Pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu dimulai sejak tanggal 20 November 1945 di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman sebagai komandan resimen Banyumas. Setelah itu, posisi Letkol Isdiman digantikan oleh Letkol Sudirman. Setelah kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI, maka pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Nah, baiklah, mari kita lihat grafik organisir berikut ini dengan apa penyebab pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa berawal dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Siapa sajakah yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa? Pasukan TKR, Mayor Sumarto, dan Pemuda Indonesia untuk melawan pasukan sekutu Inggris. Kapan pertempuran Ambarawa berlangsung? Pertempuran Ambarawa berlangsung sejak tanggal 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Mengapa posisi Letkol Isdiman digantikan oleh Letkol Sudirman? Karena gugurnya Letkol Isdiman sebagai komandan resimen Banyumas. Oleh karena itu, posisi Letkol Isdiman digantikan oleh Letkol Sudirman. Bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa? Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Maka pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang kalimat tanya. Silakan anak-anak membaca teks tentang sejarah, kemudian buatlah grafik organizer dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Selamat belajar dengan penuh semangat. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.